Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januari Rizky Saputra dengan NBI 14623000156. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membuat laporan EAS pemrograman game. Ini untuk desain dokumennya, saya akan membuat game bernama Sword of Demon dengan Roblox. Maka dari itu langsung saja kita ke gameplaynya. Kita akan mengulangnya dari awal. Ini ada beberapa port prototipenya, dan ini untuk hasil finalnya. Game saya cukup sederhana tapi juga lumayan menantang, seperti ini. Game saya bertemakan tentang OP. Mohon maaf, hotspotnya mati ini sepertinya. Apakah wajah saya terlihat jelas ya? Sudah terlihat jelas ya. Nah, seperti ini gameplaynya. Di sini game saya jarang ada namanya respawn, cuma di awal saja. Tapi di sini apabila kawan-kawan player jatuh, nanti saat jatuh mereka tidak akan mati, tapi akan jatuh dan mengulang dari awal lagi. Ini cukup sederhana ya, tidak terlalu susah juga, tapi juga menantang ya. Langsung saja kita akan gameplay. Sini saya menggunakan script untuk bisa donate, dan ini untuk playernya nanti. Ini cuma hiasan-hiasan saja, seperti ini ya kawan-kawan. Game saya bertemakan tentang sebuah player, sebuah mortal world nanti akan mendapatkan penjara dari kebangkitan seorang demon. Demonnya nanti itu akan bisa menghancurkan dunia. Cuma ini kita sebagai player, sebagai challenger di tower tersebut, kita harus menaklukkan dari tower ini untuk mendapatkan pedang yang tidak sendiri itu, dan bersiap untuk mengalahkan Raja Iblisnya. Maka dari itu kita langsung coba saja ke gameplaynya. Saya akan mencobanya dari awal sampai akhir, dan apabila kesusahan nanti kita bisa langsung ke gameplaynya. Hadapi segala rintangan tower seperti ini. Nah, di sini nih nanti ada di kedua ini bisa player bisa jatuh seperti ini. Nah, itu hanya sebuah perangkap. Mohon maaf ya. Nah, seperti ini. Ini hanya perangkap, yang di sini juga bisa perangkap. Jadi berarti lah langsung jatuh seperti itu ya. Dan nanti tiap kita berputar naik ke salah satu rintangannya akan semakin susah. Posturnya semakin tinggi, lompatnya semakin jauh, dan kita riskan untuk jatuh dan mulainya dari awal seperti ini nanti. Nah, di sini ada yang cukup sulit. Kita harus melewati ini seperti ini. Bagi player-player biasanya akan terjadi cukup sulit, dan ini juga kita harus satu persatu agar tidak jatuh. Harus perlahan-lahan. Nah, di sini ada labirinnya di sini. Nah, kita tidak bisa melihat apapun kan. Nah, di sini kita harus melewati, mencari segala rintangannya. Namun tetap masih bisa terlihat ya, tidak terlalu sulit. Nah, seperti ini ya. Terus selanjutnya kita akan obstacle, hati-hati kita jatuh. Nah, bila jatuh kita mulainya dari awal seperti ini. Nah, bila kita mati seharusnya kita mulai dari awal atau dari sebelumnya di labirin. Nah, tapi kita juga bisa cheat ya. Aku bilang ini cheat karena bisa kita langsung naik ke sini. Nah, seperti ini.
Saya inginnya pada awalnya ingin memberikanlah suara di sini, tapi sepertinya banyak orang yang tidak suka loh. Seperti ini ya, kita terperangkap akhirnya. Nah, aduh, jatuh. Nah, meskipun terlihat cukup sederhana, tapi nyatanya ini akan terasa susah. Meskipun obstacle-nya tidak terlalu banyak, tapi bila kalian mencobanya secara langsung, itu akan menjadi susah. Jadi kita harus menahan kesabaran kita ya, agar tidak jatuh. Dan kita tidak boleh terburu-buru, harus tetap tenang. Nah, di sini. Nah, tapi kawan-kawan juga harus berhati-hati ya. Bila kawan-kawan bermainnya secara sabar dan teliti, seharusnya obstacle seperti ini tidak akan terlalu sulit, susah seperti kita. Nah, seperti ini kita bisa jatuh. Karena ada trapsnya juga ya, kita harus berhati-hati. Maka dari itu saya bilang dari awal, meskipun gameplay saya terlihat mudah dan terlihat cukup simpel, tapi nyatanya setelah kita mainkan akan terasa susah dan cukup menjengkelkan karena kita harus jatuh dan mengulang dari banyak arah. Apalagi obstacle-nya juga lumayan merepotkan. Nah, seperti ini. Nanti saya juga memasukkan apabila ada player yang masuk di sini akan juga playernya yang sudah menyelesaikan cutscene-nya dari awal, apa dia player baru atau player lama, akan terlihat dari situ. Hei, untung saja tidak jatuh. Ya seperti inilah gameplay saya. Karena saya sepertinya tidak kesabaran dan akhirnya susah. Padahal tinggal sedikit lagi ya gameplaynya ya. Tinggal di atas sana. Nanti kita kembali ke sana. Putar, set. Nyampe ke atas sana ke sword. Saya akan nyoba sekali lagi. Apabila saya salah, saya akan langsung ke menuju endingnya saja. Pada awalnya gameplay saya memiliki tahapan. Kita bisa ada posteknya juga setelah menyaksikan sebuah rintangan dan mengumpulkan berbagai part yang ada seperti sword, armor, magicnya juga nanti, dan aura. Kita harus berlatih aura di stack keempatnya. Stack 5-nya nanti kita akan lawan bosnya sendiri, yaitu si demon, devil demon itu juga dengan iblisnya. Lah, sungguh menyebalkan bukannya bila kita jatuh ke bawah lagi. Dan seharusnya setelah sampai itu kita akan lanjut ke sana, lanjut ke bening-bening itu, ke sana, selesai ke atas sana, dan kita bisa langsung ke atas sana itu tersebut. Dan terasa cukup menyebalkannya. Maka dari itu saya akan langsung ke sini saja. Saya akan memindahkan checkpointnya yang ada di sini. Spot
Spawn location. Mana spawn locationnya ini? Nah, harusnya dari sini nanti kita akan lompat ke sini. Setelah lompat ke sini, kita akan naik ke sini. Sini dan naik. Semakin naik, semakin naik. Buat hari itu saya akan langsung saja ke saya jatuhkan di sini ya. Langsung mulainya. Nah, setelah sini pada awalnya ini adalah sort of lag-nya. Yang seharusnya kita harus menggunakan dulu, tapi ada berbagai error apabila saya menggunakan script itu. Jadi saya langsung begini aja. Karena berhasil. Kamu mendapatkan pedang legendaris. Dan selanjutnya seharusnya kita akan melawan bosnya. Stack dulu. Dan mengetes yang pedang tersebut. Tapi karena perlengkapan kita cuma ada pedang saja dan pertahanan kita kurang, kita akhirnya akan melawannya dan kembali mati. Nah, pada dasarnya gameplay saya ada 5 stack, yaitu saat mendapatkan pedang, nanti stack kedua kita mengalami mini boss tapi kita kalah. Di stack ketiga kita akan mengumpulkan magic dan armor. Yang pertama adalah armor dulu. Nanti stack keempat kita mendapat magic dan pengalamannya sebagai aura sword juga. Stack 5 kita melawan bosnya. Pada saat bosnya dikalahkan, Mortal World akan menang dan kita akan membalaskan kejayaan di Mortal World. Dan memutuskan kalah, dia akan bergerak kembali dan entah sampai kapan dia akan bangkit kembali. Maka dari itu, inilah gameplay sederhana saya, game yang saya buat, meskipun sederhana tapi membuat kita kesal ya. Terima kasih telah mengikuti saya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.